6 bulan kita lalui. Siapa yang sangka belajar online awalnya memang memberatkan dan terasa membosankan. Namun, lama-lama kami menikmati prosesnya yang akan menjadi cerita bagi kita untuk dibagikan. Bukankah banyak hal yang dapat kita syukuri? Mulai dari peralatan yang kita pakai, kuota atau koneksi internet, guru-guru yang semangat, bisa tetap belajar di rumah, ditemani keluarga, dan banyak lagi. Rasanya tidak habis menceritakan kebaikan Tuhan yang terus mengizinkanku untuk bertahan dan berproses selama pandemi ini. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, yuk bersama denganku menyanyikan kebaikan Tuhan selama 1 semester ini. Mari saudara kita nyanyikan dengan hati yang sukacita, kita naikkan pujian, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala-galanya dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kembali kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Bapa yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Katakan haleluya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kondisi keluarga kami masing-masing di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin setiap keluarga agar tetap damai dan sukacita dari Tuhan melingkupi setiap keluarga kami.
Berkatilah agar kondisi dan situasi di rumah kami masing-masing dapat mendukung kami selama melakukan PJJ dari rumah, agar kami mendapat lingkup yang nyaman dan suasana yang tenang. Berkatilah agar apapun masalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Demikian juga bagi kami yang saat ini sedang mempersiapkan ujian kami. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan ketenangan sehingga kami berusaha semaksimal mungkin dalam belajar dan mengembangkan diri, sehingga berhasil dalam ujian, dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Wah, di berita aku melihat ternyata masih banyak ya anak-anak yang nggak bisa sekolah online kayak anak penabur. Handphone nggak ada, kuota terbatas. Bahkan ada yang sampai jual ayam supaya anaknya bisa beli HP dan kuota. Aku jadi merasa sedih dan bersalah. Tuhan udah kasih aku semuanya, laptop ada, handphone ada, kuota nggak masalah. Bahkan makan pun tersedia terus, sampai tubuh aku udah mulai tumbuh ke samping. Tapi aku sama teman aku malah sering nipu guru, bilang IndiHome bermasalah lah, nge-lag lah. Aku jadi merasa kurang bersyukur. Hah? Ngasih tugas lewat WA terus nggak diterangin? Gila sih. Berarti gue di penabur asik dong. Semua guru hadir meskipun di Zoom dan kami diterangin sampai paham. Ternyata ya, masih banyak yang PJJ-nya terkendala. Aduh, kalau begini jadi sedih. Kenapa kemarin suka bikin guru-guru gue kesel ya? Kenapa susah banget gue buka kamera atau harus ditegur karena kamera nyorotin kening atau atap rumah? Padahal pasti guru-guru capek banget. Maafin aku Tuhan karena aku menyanyiakan kesempatan yang baik. Sebenarnya semua udah disiapin. Guru-guru pun juga udah percaya sama kita. Tapi tetap aja masih ada yang nyontek. Kamera error, nge-lag, gak bisa diturunin lah. Emang kadang membangun kehendak yang kuat itu sangat sulit. Kita juga mengabaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, ampunilah kami. Engkau yang menebus dan menguatkan kami agar bisa mengerjakan PAS dengan kehendak yang kuat. Mari saudara kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami ya Bapa untuk menghampiri-Mu Tuhan. Melihat tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu. Katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus
menjadi ciptaan yang baru oleh Sekali lagi kita angkat pujian. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Saudara-saudari, kekudusan Allah telah melingkupi dan mengampuni. Selalu tersedia pengampunan bagi mereka yang sungguh bertekad untuk bertobat dan berubah. Kini dengarlah berita pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian, firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku, menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayangku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilangkan keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka Kita nyanyikan dari awal, firman-Mu ku pegang. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilangkan keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka awallah jiwaku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi atas setiap kami, sehingga kami sungguh dapat memahami firman-Mu dan kehendak-Mu, dan kami juga dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah membangun kekuatan kehendak. Berbicara tentang kehendak, kita sungguh bersyukur karena Allah menciptakan kita dengan yang namanya kehendak bebas atau free will. Apa maksudnya itu? Kalau kita perhatikan di dalam kisah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 2 dan pasal 3, Tuhan di situ menempatkan manusia di Taman Eden dan kemudian memberitahu manusia itu bahwa semua buah, semua tanaman di dalam taman ini boleh dimakan kecuali satu pohon, yaitu pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Di sini Tuhan memberikan pilihan. Ketika manusia bisa memilih apakah mau mengikuti kehendak Allah atau kehendak dirinya sendiri. Apa buktinya? Kalau memang Tuhan tidak mau agar manusia itu memakan buah dari pohon itu, maka bisa saja dong Tuhan membuat pagar api di sekelilingnya, sekeliling pohon itu, sehingga manusia tidak bisa mengambilnya. Atau mungkin Tuhan membuat pohon itu bukan di tengah taman tapi di atas gunung yang tinggi. Atau Tuhan menempatkan malaikat-malaikat yang menjaga pohon itu. Tapi tidak. Tuhan memberikan akses. Artinya manusia bisa saja mengambil buah dari pohon tersebut. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada manusia itu bahwa ada konsekuensi. Ketika manusia mengambil buah dari pohon itu, maka manusia akan menerima konsekuensinya, yaitu mati. Mati di sini bukan hanya mati secara fisik, tetapi juga mati di sini berarti terpisah dengan Allah. Dan itulah yang disebut dengan dosa. Yaitu ketika relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Ketika kita tidak lagi terkoneksi dengan Allah. Disitulah yang disebut dosa. Yaitu ketika kita tidak lagi terkonek dengan Allah. Ketika kita tidak lagi berelasi dengan baik dengan Allah. Karena kita lebih mengutamakan kehendak, keinginan diri kita. Di dalam Kejadian pasal 3 kemudian manusia memilih. Ia sudah tahu konsekuensinya kalau ia mengambil buah dari pohon itu. Tetapi ia toh tetap memilih mengambil dan memakan buah itu karena tergoda oleh godaan iblis. Di sini kita bisa melihat manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti robot yang hidup dengan mengikuti sistem yang diciptakan. Manusia bisa memilih. Kita bisa memilih. Memilih mau mengikuti kehendak siapa? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Dan Tuhan sudah memberitahukan konsekuensi dari setiap pilihan kita. Disinilah teman-teman, kita berarti memiliki kehendak bebas dan konsep dosa menjadi jelas. Kenapa? Kalau Tuhan sudah menentukan semuanya, kalau kita tidak bisa memilih, kita tidak punya kehendak kita sendiri, maka contoh. Kalau saya memukul teman-teman, maka teman-teman nggak boleh marah sama saya. Kenapa? Karena saya bisa bilang, oh itu bukan kehendak saya, itu kehendak Allah. Saya tidak punya pilihan, mau tidak mau saya harus lakukan. Nah, dengan kata lain, ketika kita memilih, kita punya yang namanya tanggung jawab, teman-teman. Ketika kita memilih mengikuti kehendak diri kita, dan bukan mengikuti kehendak Tuhan,
maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab atas setiap pilihan dari kehendak kita. Nah, dari sini maka saya mau mengajak kita untuk melihat kembali. Ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah selalu siap untuk bertanggung jawab atas pilihan kita? Apakah kita sudah siap bertanggung jawab atas setiap kehendak kita? Ketika kita punya kehendak, apakah kita siap menanggungnya nantinya? Karena sekali lagi, setiap pilihan, setiap kehendak selalu memiliki tanggung jawab. Selalu memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Apakah kita mau mengikuti kehendak kita yang bisa jadi konsekuensinya belum tentu baik? Atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, di mana ada jaminan di situ, yaitu keselamatan dan penyertaan Tuhan. Di dalam setiap apapun situasi yang kita alami, Tuhan akan menyertai kita setiap atau selama kita mengikuti kehendak-Nya. Ketika kita mengikuti kehendak Allah, maka itu menjadi pilihan kita. Dan seharusnya kalau itu memang menjadi pilihan kita, maka kita akan mengikuti kehendak Allah itu dengan penuh sukacita. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan keterpaksaan. Inilah bedanya tanggung jawab dengan kewajiban. Kalau tanggung jawab itu berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari pilihan kita. Aku memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Itulah kehendakku. Kehendakku adalah mengikuti kehendak Allah. Tetapi kalau itu menjadi sebuah kewajiban, seperti yang tadi saya sampaikan, seandainya Tuhan tidak membuat kita memiliki kehendak bebas, kita diciptakan seperti robot, apa yang kita lakukan semuanya menuruti sistem yang ada, maka itu menjadi kewajiban. Dan kita akan melakukannya secara mau tidak mau, terpaksa. Tetapi kalau pilihan, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah bedanya tanggung jawab dengan kewajiban. Di dalam bacaan kita tadi, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17, Rasul Yohanes menggambarkan bahwa semua keinginan yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah keinginan kita. Dan keinginan kita itulah yang akan membawa kita pada kehancuran. Kita akan lenyap dengan keinginan kita. Kenapa? Karena keinginan akan selalu ada, bertambah dan bertambah. Tidak akan pernah terpuaskan. Tetapi ketika kita mengikuti kehendak Allah, maka kita akan hidup di dalam kasih Allah. Dan Rasul Yohanes mengatakan, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Artinya di sini bukan hidup, wah kita nggak mati gitu ya, jadi immortal, bukan. Tetapi artinya ketika kita mengikuti kehendak Allah, maka berarti di situ kita hidup di dalam Kristus. Maka di situ berarti kita akan menerima keselamatan yang kekal. Nah, saat ini kita berada di dalam situasi pandemi di mana kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Guru tidak bisa mengontrol, mengetahui apakah kita sungguh benar-benar belajar di rumah. Berbeda dengan saat kita ke sekolah. Dan disinilah teman-teman, kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita akan mengikuti kehendak kita yang mungkin bisa jadi mengajak kita atau membuat kita menjadi bermalas-malasan, membuat kita menjadi ya sekadar mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan ya apa adanya, hanya karena sebuah kewajiban, atau kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, maka pertanyaannya adalah apakah kita menjalaninya itu sebagai sebuah formalitas, kewajiban, atau memang itu kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab karena itu adalah pilihan kita, itu adalah kehendak kita untuk menjadi seorang siswa yang artinya kehidupannya adalah belajar walaupun sedang dalam situasi pandemi sehingga kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau kita melakukannya itu sebagai sebuah tanggung jawab, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita.
Dan kita akan mempersiapkan diri, kita akan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita hanya menjadikan itu sebagai sebuah formalitas, karena kewajiban disuruh orang tua, sekadar karena disuruh guru, ya mau nggak mau, maka kita tidak akan menjalaninya dengan penuh sukacita, teman-teman. Ketika kita menjalaninya sebagai sebuah formalitas, maka ya kita akan selalu mencari celah. Bagaimana kita ya seolah-olah nampaknya menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan, padahal enggak. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih kecil, saya ketika mau ujian disuruh oleh mama saya untuk belajar. Jadi mama saya tuh sering bilang begini, "Sosam, kamu jangan suka main game aja," gitu ya. "Ayo kamu baca buku." "Iya mah, ini lagi baca buku." Nah itu jawab saya. "Yang, jangan main game ya, baca buku." "Iya mah, ini lagi baca buku." Padahal buku yang saya baca itu adalah buku komik. Nah di situ saya bohong nggak? Salah nggak? Enggak sih, nggak salah. Kenapa? Karena memang saya lagi baca buku. Kan mama saya suruh bilang, saya suruh baca buku, bukan jangan main game. Dan saya baca buku. Salah nggak? Secara teknis nggak salah. Tapi bener nggak? Ya nggak bener juga. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh mama saya adalah baca buku pelajaran, mempersiapkan diri untuk ujian gitu ya. Dan saya juga tahu yang dimaksud oleh mama saya itu seperti itu. Nah, itu yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa tanggung jawab, hanya sebuah formalitas. Jadi ya disuruh ya dilakukan, tapi belum tentu kita melakukannya dengan benar. Jadi kita mencari-cari celah. Bagaimana caranya supaya ya kelihatannya benar padahal yang nggak benar juga. Dan itulah yang membuat kita pada akhirnya akan mengalami kehancuran pada diri sendiri, yaitu ketika kita hanya mengikuti keinginan kita, tidak memiliki tanggung jawab, dan kita memilih hal yang salah. Karena itu pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita memiliki kehendak yang benar, kehendak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kewajiban, bukan karena paksaan, bukan sebuah formalitas, tetapi itu adalah pilihan dari diri kita yang kita dengan sadar mau memilih dan melakukan itu karena kita tahu itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa? Maka seharusnya kita menumbuhkan kehendak yang baik juga, yaitu ya saya mau belajar sebagai seorang siswa. Saya mau menjadi orang yang berguna sebagai seorang manusia. Dan karena itu mari kita menanamkan kehendak yang baik itu dengan mengikuti kehendak Tuhan dan menjalani kehidupan kita di dalam penyertaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Katakan seperti rusa yang rindu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Oh, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu,
Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup kami Bapak. Bapak, sekarang kami sedang berkumpul di ibadah virtual untuk persiapan PAS. Berikanlah kami kesehatan, ketekunan, kerajinan dalam belajar kami, agar kami selalu mengandalkan-Mu dan bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapak. Bapak, ingatkanlah kami untuk selalu jujur dalam pengerjaan soal, karena kami percaya proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bapak, kiranya Kau juga memberkati setiap alat-alat yang kami gunakan, mulai dari handphone, laptop, wifi, kuota internet, agar semua berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua berkat yang sudah Kau limpahkan kepada kami, baik kesehatan maupun kecukupan dalam masa pandemi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, buat Ibu dan Bapak Guru yang tetap semangat mengajar dan mendidik kami di tengah keterbatasan dalam masa pandemi ini, sehingga kami bisa tetap belajar dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu dan Bapak Guru agar mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, agar tetap semangat mengajar dan mendidik kami. Sertai mereka dalam persiapan PAS, agar bisa memberikan yang terbaik bagi sekolah kami. Kiranya Bapa juga bisa membimbing mereka dalam proses pengawasan agar PAS tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat melaksanakan PAS dengan penuh kejujuran. Jangan biarkan kami tergoda untuk berbuat curang, saling mencontek, dan semoga hasil yang kami dapatkan adalah hasil yang jujur dan sesuai dengan kerja keras kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kondisi keluarga kami masing-masing di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin setiap keluarga agar tetap damai dan sukacita dari Tuhan melingkupi setiap keluarga kami. Berkatilah agar kondisi dan situasi di rumah kami masing-masing dapat mendukung kami selama melakukan PJJ dari rumah, agar kami mendapat lingkup yang nyaman dan suasana yang tenang. Berkatilah agar apapun masalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Demikian juga bagi kami yang saat ini sedang mempersiapkan ujian kami. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan ketenangan sehingga kami berusaha semaksimal mungkin dalam belajar dan mengembangkan diri, sehingga berhasil dalam ujian, dan semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah bangsa dan negara kami, bimbinglah bangsa kami agar pandemi yang sedang kami alami ini dapat cepat berlalu, dan juga Tuhan tolong berkati Bapak Presiden Joko Widodo, serta petugas tim kesehatan yang tidak pernah lelah dalam menolong dan juga menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong berikanlah mereka kekuatan dan tenaga agar mereka dapat menangani virus corona ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang terinfeksi ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka, berikanlah mereka kekuatan agar mereka dapat melewati semuanya ini dengan penuh kesabaran. Tak lupa juga kami berdoa untuk mereka, keluarga-keluarga yang terkena dampak virus corona, terutama dalam ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong bantu mereka agar mereka dapat menemukan jalan yang tepat dalam menghadapi krisis ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami memohon kepadamu, sadarkanlah mereka yang masih menganggap enteng virus corona ini, agar mereka pun juga cepat sadar dan pandemi ini dapat berlalu dengan cepat ya Tuhan. Ya Allah, pada saat ini kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, sertai kami, agar kami sungguh dapat memilih apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi sekolah kami. Tuhan berkati para pengurus, guru, karyawan, dan juga setiap kami agar kami dapat bersinergi. Dan kami sungguh-sungguh dapat terus melakukan pembelajaran dengan baik bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Ya Allah, berkatilah rekan-rekan kami yang mungkin sedang sakit, berkatilah guru-guru, berkatilah juga orang tua kami, agar kami bersama-sama juga dapat terus menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kami.
Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap program-program itu agar dapat berlangsung dengan baik. Ya Allah, pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar para pemimpin, baik di tingkat pusat sampai di daerah, bisa melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik juga. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika aku memberikan yang terbaik, itu tanda bahwa aku bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kepercayaan para guruku. Katakanlah tidak pada contek massal di line group. Aku mau bekerja keras agar Tuhan memberkati perjuanganku. Jika kemarin aku terlalu santai, kini aku akan lebih serius dan memberikan yang terbaik. Jika aku fokus belajar, aku pasti bisa mengerjakan PAS dengan baik. Aku mau berjuang dengan jujur dan tidak menipu diriku sendiri. Berkorban dengan mengurangi men-stalk Instagram, kenapa tidak? Perjuangan jujur bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Pas, jujur dan berintegritas, siapa takut? Aksen, let's do our best and may God bless us. Teman-teman, tekadlah kita buat. Saat PAS nanti, mungkin tidak ada yang menemani dan mengawasi apa yang kita lakukan. Namun, bukankah Roh Allah duduk bersama kita? Bukankah Roh Allah membisikkan kita supaya kita berjuang dan berusaha untuk jujur? Undangan itu telah tiba. Kini, marilah bersama-sama menghayati tekad kita untuk melaksanakan PAS yang jujur sesuai dengan kehendak Tuhan yang menginginkan kita untuk bersinar dimanapun dan kapanpun. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku bersinar dan bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bersama. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, Katakan bersinar. bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, satu semester yang tidak mudah di masa pandemi ini telah kalian lewati dan penilaian akhir semester akan kalian hadapi. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Berlakulah jujur, wujudkanlah kehendak yang kuat untuk tidak menipu diri sendiri dan orang lain. Hiduplah dalam kasih antara satu dengan yang lain, karena Tuhan menyukai orang yang lurus jalannya. Janganlah takut, tabahkanlah hatimu sebab Tuhan besertamu. Ia memegang engkau dan tidak akan membiarkan engkau sendiri.
Maka kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam kasih melalui Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan serta penyertaan dari Roh Kudus senantiasa melingkupi kita kini dan selama-lamanya. Amin.